Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning. Dan seperti janji saya tadi, akan ada tutorial online membahas mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD bagian 2. Bersama penulis dan juga narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Mukti Amini, SPD, MPD. Dan program tutorial udara ini merupakan program yang membahas materi perkuliahan melalui media radio. Jadi apabila Anda mempunyai masalah ataupun tanggapan yang berkaitan dengan materi kuliah ini, silakan hubungi kami melalui telepon dengan nomor 0217490-941 pesawat 1123 atau surat dengan alamat Pusat Produksi Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabai Raya Pondok Cabai Ciputat 15481 atau melalui email kami di p2m2@ikampus.ut.ac.id. Ataupun pertanyaan Anda bisa juga dikirimkan melalui WhatsApp Radio UT di 081210392726. Kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan menjawab melalui acara ini juga. Nah, UT Listeners, tutorial udara kali ini membahas materi mata kuliah metode pengembangan kognitif dengan topik kecerdasan majemuk di PAUD bagian kedua. Di studio telah hadir tutor mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini, Kaprodi PG PAUD UT, yang akrab dipanggil dengan Ibu Ning. Selamat datang di studio, terima kasih sudah hadir Ibu. Ya, makasih Mbak Eva, selamat pagi. Iya, Bu Ning, acara kita kali ini kan melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang kecerdasan majemuk menurut Gardner, Profesor Howard Gardner ya, dan pengembangannya dalam proses pembelajaran di PAUD yang pada pertemuan lalu kita udah bahas sampai jenis kecerdasan yang keempat. Ada kesimpulan juga ya, saya sedikit bacakan yang terakhir.
kesimpulannya adalah bahwa kecerdasan itu banyak macamnya, tidak hanya cerdas baca, tulis, hitung seperti yang memang diketahui oleh masyarakat umum gitu. Tapi Profesor Howard Gardner membagi kecerdasan menjadi 8 dan 4 diantaranya sudah dibahas di pertemuan yang lalu, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan tubuh, dan juga kecerdasan visual spasial. Nah, ada 4 jenis kecerdasan lagi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Untuk itu silahkan Ibu dijelaskan 4 kecerdasan yang belum kita bahas. Oke, ya, makasih Mbak Eva. Tadi sudah diberikan prolog ya, persepsi dengan apa yang sudah kita lihat pekan lalu waktu tayangan sebelumnya. Sambil mengingatkan bahwa tadi betul seperti apa yang disampaikan Mbak Eva, bahwa tiap anak itu pada dasarnya cerdas, ya. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Hanya masalahnya dia cerdas dominan di mana, di antara 9 atau 8 itu. Makanya kemarin di tayangan sebelumnya saya bilang ada 3 Rudi, ya, ada Rudi Hartono, ya, ada Rudi Hairudin, ada Rudi Habibi, ya, itu mewakili jenis-jenis kecerdasan yang berbeda gitu kan. Tapi semuanya cerdas ya, di bidangnya masing-masing. Itu yang perlu kita pahamkan dulu ya dari apa yang kita bahas kemarin, sehingga memang tugas kita sebagai guru atau orang tua adalah memberikan stimulasi untuk semua jenis kecerdasan itu, apalagi kalau memang kita sendiri juga belum tahu nih anak sebenarnya ke arah mana nih. Betul. Gitu ya. Jadi semua kita lakukan saja, nanti akan kelihatan dia ada dominan di mana. Nah, materi kali ini memang kita akan lebih fokus untuk mengenali ciri-cirinya dulu supaya orang tua juga bisa memberikan pengamatan sekilas gitu. Guru, oh ini kira-kira kesini nih arahnya dominannya gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, tadi sudah disebutkan cerdas linguistik, logika, fisik, visual ya. Nah, sekarang kita akan bahas 4 lagi ya, intrapersonal, interpersonal, musik, dan naturalis. Nah, seperti apa itu? Kita bisa lihat di tayangan ya. Cerdas intrapersonal dengan interpersonal karena namanya mirip, takut ketukar-tukar ya. Kalau intra berarti di dalam. Ya, mengerti hakikat diri. Kalau saya suka memudahkan dengan cerdas diri di dalam ya. Kalau inter berarti kan antar, berarti mengenal orang lain ya, people smart gitu ya. Cerdas sosial, memudahkannya begitu, cerdas sosial. Lalu ada cerdas musik ya, artinya memang sense-nya ke musik itu kencang ya, terampil dalam bermusik atau bernyanyi. Dan yang akan kita bahas nanti terakhir adalah cerdas naturalis atau cerdas alam, anak-anak yang suka dengan alam ya, flora fauna. Kita mungkin bisa mulai dari yang pertama. Silahkan Ibu ya. Dari kecerdasan intrapersonal. Betul ya, silakan. Ciri-ciri cerdas intrapersonal itu ada beberapa. Yang pertama adalah anak-anak mampu berpikir reflektif. Reflektif itu artinya melakukan refleksi ya. Dia itu merenung lah siapa dia gitu ya. Dan memang biasanya cenderung pendiam. Anak-anak seperti ini senang melamun ya, gitu? Melamun, merenung jadi kayak filosof kecil. Ada memang anak-anak yang dari kecil sudah seperti ini modelnya. Tidak berarti dia tidak lincah, ada saatnya dia lincah, tapi dia memang cenderung diam. Terus kalau mengerjakan sesuatu dia akan persisten, tekun gitu di situ sampai selesai gitu. Jadi kan ada anak yang nggak bertahan gitu ya. Betul. Nah, anak yang seperti ini biasanya dia betah lama, pokoknya ini sampai selesai dulu, baru dia bisa menunda kepuasannya untuk nantilah saya mainnya nanti kalau ini udah selesai gitu ya. Itu ada tipe anak yang seperti itu, jadi kemauannya kuat ya. Terus dia juga biasanya bisa cepat mengobati atau menyelesaikan rasa negatifnya. Kalau marah, dia persuasi sendiri bisa, tidak harus dibimbing oleh orang lain, orang dewasa sekitarnya, dia sudah bisa menangani dirinya sendiri. Ya meskipun anak kecil ya, tapi tentu biasanya ya tetap saja ada masa-masanya memang tidak bisa, ya itu tetap kita bantu. Tapi apakah tidak berbahaya Bu, anak merenung gitu, melamun terlalu lama? Karena yang saya tahu apabila anak terlalu tidak bosanan gitu, justru berbahaya, khawatir ada sindrom lain atau ada autisme seperti itu. Ini seperti apa Bu? Silakan dijelaskan. Memang kalau melamunnya terlalu lama ya baru bahaya ya. Nanti takutnya dia autis atau ini kenapa kesambet, jangan-jangan gitu ya. Tetapi ini ada saatnya lah. Artinya dibandingkan dengan anak lain, dia memang lebih banyak itu diam dan berpikir gitu. Memang ada tipe seperti ini. Observer barangkali, bukan merenung ya. Ini tipenya pengamat, mengamati saja gitu. Tapi bukan tidak aktif.
Dan kalau untuk anak yang lebih besar nanti kalau dia sudah bisa menulis, biasanya anak-anak seperti ini suka sekali mengisi buku harian. Ya rutin mengisi buku harian. Mbak Eva punya nggak buku harian? Selalu punya. Sampai hari ini saya selalu punya buku harian, Bu. Berarti cerdas intrapersonalnya tinggi. Mudah-mudahan. Ya. Nah, yang lainnya lagi, dia juga biasanya itu punya, kalau liburan atau punya waktu apa itu dia punya proyek kecil yang memang dia planning sendiri. Oh ini misalnya nih kalau kita ya sekarang dewasa, aku mau bikin taman yang bagus. Ya kalau anak-anak kecil ini meskipun dia masih kecil tapi kadang-kadang dia sudah punya gambaran. Aku mau bikin kapal tapi kapalnya yang gede gitu ya. Udah punya ini sendiri dan harus jadi gitu ya. Karena dia punya kemauan yang kuat. Jadi biasanya punya proyek yang memang dia rancang sendiri dari awal dan dia puas banget kalau memang benar-benar selesai gitu ya. Itu anak-anak dengan intelektual tinggi. Dan biasanya dia juga dari kecil itu sudah punya bayangan cita-citanya mau jadi apa. Ya meskipun nanti kadang berganti sih ya. Tapi dari kecil itu kalau ditanya itu udah mantap gitu ya. Saya pengen jadi ini, sudah ada jawabannya jelas. Gitu ya, ini untuk mengembangkan kecerdasan anak seperti ini, apakah ada treatment khusus? Ada. Nanti kita bahas ya. Itu beberapa ciri-cirinya. Nah, sekarang mungkin barangkali sebelum ke treatment supaya kebayang kira-kira mau jadi apa ya nanti kalau anak-anak dengan seperti ini. Ini memang profesinya memang yang tipe-tipe diem nih ya. Filosof, terus ahli sejarah, peneliti kan memang banyak di ini ya, di belakang meja. Betul. Terus budayawan, agamawan ya yang begitulah ya, yang memang dan yang bekerjanya sendiri mungkin ya, Bu? Tidak teamwork. Jadi kalau mau tipe kepribadian itu yang tipe-tipe melankolis itulah. Ya yang lebih teliti ya, yang sedang sendiri detail tapi sendiri. Gitu. Ini anak-anak dengan intrapersonal. Nah, sekarang kita bahas tadi apa cara-caranya ya? Ya, cara mengembangkan kecerdasan diri seperti ini. Cara-caranya ada banyak. Yang pertama adalah di sini dikatakan menciptakan citra diri positif. Maksudnya kita itu mengembangkan rasa bahwa anak itu diterima, gitu ya. Jangan sampai kelahirannya nggak diterima karena pengen anak perempuan, akhirnya pas anak laki-laki lahir dicuekin aja kan, jadinya konsep dirinya nggak tumbuh dengan bagus ya. Dan itu menyebabkan dia rendah diri. Terus bisa juga bercakap-cakap setelah mengukur tinggi dan berat badan, nanti dengan tinggi sekian, berat badan sekian, kamu pengen apa gitu ya, rencanamu apa, dia kan melihat progresnya, dia jadi tahu ya apa yang dia mau lakukan. Terus kekurangan dan kelebihan diri bercakap-cakap, kadang-kadang meskipun masih kecil dia tahu loh, saya itu kurangnya di mana, kelebihannya di mana gitu ya, dengan bahasa yang ringan itu bisa kita sampaikan. Terus bisa bermain peran ya, profesi jadi apa ya. Kalau kan dia udah ditanya nih cita-citanya jadi dokter. Kalau dokter itu kayak gimana sih nanti, tugasnya apa? Biasanya dia akan, ternyata dia karena seorang pengamat yang baik, dia biasanya itu lebih detail untuk memvisualisasikan lagi apa yang sudah diamatinya itu. Ya kadang-kadang kita nggak nyangka gitu ya, menirukan gitu ya, Bu. Jadi dari mengamati kemudian dia tiru, kadang-kadang betul sekali yang dia lihat kalau memang dia sudah fokus ke sana. Ya. Terus bisa juga dengan mengisi buku harian tadi ya. Kalau untuk anak-anak ya tentunya mungkin hanya mengisi jurnal saja, jurnal bergambar ya, menggambar apa yang sudah dia lakukan. Terus membuat surat juga bisa, mungkin ya sekedar cuma suratnya juga bergambar ya. Kalau untuk anak-anak itu juga sudah bagian dari intrapersonal. Terus ketika kita membaca buku kan suka ada tokohnya tuh. Nah, anak-anak suka kita bisa ajak, kalau kamu jadi itu kira-kira kamu bagaimana gitu ya. Kalau kebetulan kalau ada kasusnya gitu ya, misalnya ceritanya kita potong, nah kalau sampai sini kasusnya begini, kamu kira-kira apa yang mau kamu lakukan kalau kamu jadi si ini ya, itu biasanya dia akan lebih mudah gitu ya mengembangkan dirinya. Terus membuat jadwal day to day, jadi sehari itu kegiatannya apa saja. Kan anak-anak ini kan memang dari kecil perlu ya kita biasakan dengan itu. Nanti kalau memang dia kuat di sana, dia akan sudah rapi. SD pun dia sudah rapi. Saya punya anak plan gitu ya. Iya, saya punya anak nomor 2 itu dari kelas 2 SD itu dia sudah bikin diagram lingkaran. Dia bikinlah 24 jam di situ ya. Jadi jam belajar segini, jam segini. Dan itu dia tepati. Dia ini sendiri, Kak. Tapi kalau belum jamnya ya nggak akan ke sana. Misalnya sudah jam 8 kurang 5 menit. Kak, kok nggak belajar? Kan aku jamnya jam 8. Jadi dia masih main. Tapi begitu jam 8 dia tutup sendiri. Gitu. Jadi model-modelnya memang ke sana ya. Dan memang benar tidak pintar ngomong gitu ya. Anak itu memang model yang begitu, yang merencanakan sendiri, dia tepati sendiri. Ya. Ini paling muda bisa dilihat kecerdasan intrapersonal ini usia berapa, Bu?
kalau untuk anak usia TK memang kita tidak bisa langsung mendetek ya, oh ini dominan di sini. Tetapi ya tugas kita sebagai guru kan berarti kita mesti menstimulasi semuanya dulu gitu ya. Nanti sambil dilihat pelan-pelan, oh kira-kira di sini. Karena bisa jadi juga intrapersonalnya juga dominan, nanti kecerdasan lain apalagi juga dominan gitu ya. Juga, okay. Toh bagaimanapun tetap ini dibutuhkan kemampuan untuk bisa memahami kelebihan dan kekurangan diri ini tetap dibutuhkan oleh semua orang. Gitu kan ya, jadi tetap harus kita berikan cara-caranya supaya itu bisa dikembangkan dalam dirinya gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Saya harus sudahi dulu sementara. Nanti kita akan bahas mengenai kecerdasan yang selanjutnya. Dan UT Listeners, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita sedang ada tutorial udara membahas mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD bagian 2 bersama tutor kita hari ini, yaitu Dr. Mukti Amini SPD MPD. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan WhatsApp ke 0812 10 39 27 26. Saya Fatimah Eva masih akan menemani Anda sampai pukul 3 sore hari nanti. So stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala.
Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan. Selain tercetak, juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning Special Tutorial Radio. Membahas mengenai topik kita hari ini yaitu kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PG PAUD bagian 2 bersama narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD. Ibu, tadi kita sudah bahas mengenai kecerdasan intrapersonal. Ya. Sekarang saya minta Ibu menjelaskan mengenai kecerdasan interpersonal. Ini jadi rada mirip-mirip soalnya. Mahasiswa juga suka begitu kadang. Mana nih Bu, intra apa inter? Biasanya saya kasih kata kuncinya intra itu dalam, inter itu antar. Ya, karena dalam berarti dalam dirinya atau self smart. Nah, kalau inter berarti antar seseorang, ya. Interpersonal berarti hubungan antar dia dengan seseorang yang lain. Nah, ciri-cirinya juga tidak akan jauh dari situ. Biasanya anak-anak interpersonal ini dia temannya banyak. Jadi kemana-mana diikuti, kadang-kadang jadi leader, ya, informal leader. Terus dia juga biasanya mudah untuk bekerja sama dengan orang lain, mudah juga untuk persuasif ke orang lain gitu. Jadi didengar gitulah, ya, kalau berbicara. Terus biasanya juga dia nggak betah diem, aktif, ya, dengan berbagai kegiatan, apalagi yang sifatnya melibatkan banyak orang, ya, termasuk ke teman-teman di luar TK-nya pun dia biasanya kenal aja gitu, ya. Jadi banyak relasi lah, ya, relasi anak kecil. Terus dia pandai untuk melihat masalah dari sisi orang lain. Jadi misalnya ada temannya yang sakit gitu, dia bicara, kasihan ya, dia kan begini-begini. Empatinya tinggi, ya, untuk orang lain. Dan biasanya kalau sudah lebih besar lagi, anak-anak seperti ini itu jadi Dewan Pertimbangan Agung, tempat curhat yang paling pas, ya, tempat curcol dan curhat teman-teman yang lainnya, karena memang pas untuk jadi penasehat gitu, ya. Dan biasanya juga dia ketika ada konflik atau ada perseteruan, dia bisa jadi mediator yang bagus. Ya, anak-anak seperti ini memang sudah dikasih Tuhan seperti itu kelebihannya, ya. Betul. Nah, dan dia juga tadi sudah saya jelaskan pandai untuk memengaruhi orang lain lewat kata-katanya gitu. Tidak harus pandai bicara, tapi memang ya karismanya begitu gitu, ya. Ketika dia bicara itu akan didengar. Ini biasanya kalau berkumpul juga secara tidak langsung anak-anak seperti ini tanpa diminta sudah menjadi informal leader. Dia bisa memimpin sendirilah teman-temannya. Memang bakatnya di sana, ya, jadi pemimpin. Kalau kita kembalikan ke tipe-tipe yang sederhana yang si Flores itu, ini yang tipe sanguinis lah. Tipe anak yang sanguinis. Ini beberapa ciri dari cerdas interpersonal. Iya. Nah biasanya di dalam profesi anak-anak atau teman-teman yang punya kecerdasan interpersonal, interpersonal ini punya profesi sebagai apa, Bu? Iya, karena dia tadi memang awalnya pintar bergaul, ya. Jadi biasanya adalah profesi-profesi yang banyak berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi HRD, ya, orang manajemen, terus jadi terapis, orang dagang kan marketer harus pintar berayu. Nah, itu pasti cerdas interpersonalnya tinggi. Terus jadi pekerja sosial, jadi PR, ya, penerima tamu. Ya, saya punya anak dari kecil itu modelnya PR semua. Jadi nggak ada yang tipe ketakutan sama orang lain, orang asing gitu. Kalau misalnya ada tamu tuh dia yang keluar duluan, cari siapa, ada keperluan apa, termasuk terima telepon. Nah, berarti memang tanpa kita latih, dia memang modelnya begitu gitu, ya. Tidak takut sama orang lain. Menjadi wartawan, terus menjadi pengelola panti, psikolog termasuk, ya, psikolog, konselor, karena kan dia harus banyak berhubungan dengan orang. Termasuk sekarang saya jadi guru, dosen itu harus tinggi interpersonalnya. Kalau nggak cerewet, nggak pintar ngomong, nggak bisa mengaruhi, nanti nggak didengar, kan. Betul. Jadi memang harus ke sana. Termasuk pemuka agama, ya, rohaniwan, ulama itu juga biasanya dia memiliki interpersonal yang tinggi. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan kecerdasan ini, Bu? Ada banyak caranya, ya. Yang pertama, misalnya kita bisa mengajak mereka untuk diskusi, berbagi peran, ya, atau membuat aturan bersama atau apalah yang memang akhirnya karena bikin bersama, akhirnya
rasa kepemilikannya kan besar. Betul. Kan gue ikut bikin gitu ya, saya ikut bikin, jadi dia akan merasa oh ini harus saya patuhi ya. Terus mengenali perasaan ya, ini bisa lewat emoticon sekarang kan ya, mengenali rasa sedih, rasa marah gitu ya, sehingga dia bisa membaca air muka orang lain, oh tanpa ngomong pun oh itu lagi marah gitu, berasa gitu kelihatan ya. Jadi membuka mata, membuka telinga lah, lihat kondisi sekitarnya. Itu yang kadang-kadang memang tidak bisa kita wakilkan dengan teknologi kan, memang harus melihat air muka orang gitu ya. Terus latihan untuk mengucapkan kalimat aku menyukaimu karena apa ke temannya gitu ya. Itu bisa dilatih ya, pasangan nanti pasti kan ketemu kan nanti kelebihannya, menyukaimu, aku mau berteman denganmu karena apa. Itu biasanya juga akan melatih rasa saling memiliki itu ya antar teman. Terus piket, berbagi piket kelas, itu kan butuh tanggung jawab ya, berbagi tanggung jawab, termasuk berbagi piket kalau di rumah, siapa cuci piring, siapa beres meja dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Terus bisa juga dengan berjalan saling percaya, yang permainan si buta itu loh, yang satu ditutup, yang lainnya ngasih tahu ke kanan ke kiri, maju. Itu kan membutuhkan rasa saling percaya. Kalau nggak percaya, udah diem aja, nanti God itu lagi masuk God gitu ya. Nah, itu kan juga mengembangkan interpersonal. Terus bisa juga untuk diminta untuk menyelesaikan ketika ada konflik, misalnya mau rebutan mainan ya, atau mau siapa duluan gitu ya, anak-anak kan suka begitu. Nah itu kita adab sekalian, silahkan sekarang diskusi, coba siapa yang mau duluan, siapa yang mau belakangan, silahkan caranya diatur sendiri gimana. Mungkin mereka terus sepakat untuk sweet atau apa gitu ya. Nah itu biar mereka menyelesaikan. Oke, kalau saya lihat sih ya Bu, jadi memang si anak dengan kecerdasan interpersonal ini punya potensi misalkan sebagai pemimpin, tapi justru mengembangkan potensinya adalah dengan memberikan arahan bahwa apabila memang sudah terlihat punya potensi sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang bijak, mendengarkan orang, mengerti perasaan orang lain. Jadi memang treatment atau pengembangan seperti ini adalah tidak hanya untuk menjadikan dia lebih tinggi lagi kecerdasannya, tapi juga lebih terbentuk hal-hal lain yang bisa mendukung dia dalam kehidupan bersosial begitu ya Bu. Jadi apa yang kita usahakan kembangkan tadi memang sebetulnya bagian kecil dari interpersonal. Jadi memang interpersonal kan kesana arahnya ya, empatinya tinggi, terus rasa sosialnya tinggi. Kan suka ada bercandaan kalau pemimpin itu kalau untuk membuka jalan awal-awal revolusi itu oke lah yang koleris gitu ya. Tapi kalau untuk yang selanjutnya kan malah yang dicintai itu yang pragmatis, yang memang bisa merangkul semua orang ini gitu kan. Nah ini yang ke arah sini, interpersonal itu ke sana, yang memang bisa menerima semua golongan gitu ya. Diberikan kepercayaan oleh banyak orang. Oke. Dan saya sebetulnya sepanjang Ibu bercerita gitu, saya jadi ingat ini seperti adik saya. Adik saya ini tidak punya ijazah TK karena jadi dia sekolah di yayasan yang ada TK, SD, SMP gitu. Jadi saat dia TK, dia menjadi leadernya baris anak-anak SD. Itu. Jadi dia udah nggak mau sama teman-teman mereka karena udah kenal katanya. Yang sini belum kenal, dia pengen kenalan, ditunjuk siapa yang mau barisin teman-temannya, nggak ada yang mau, dia yang mau duluan. Jadinya dia nggak punya ijazah TK karena langsung SD ujung-ujungnya gitu kan ya. Temannya banyak dan ciri-cirinya seperti yang Ibu bilang gitu. Dia kadang-kadang bisa jadi pemimpin juga. Apakah ini juga jadi ciri anak tengah ya Bu? Karena kalau yang saya lihat anak tengah tuh rata-rata begitu. Dia bisa merangkul karena terbiasa ada kakak, ada adik gitu kan ya. Terus dia biasa jadi center karena dia mengerti kalau ke kakak gimana, kalau ke adik gimana. Jadi dia bisa lebih fleksibel, bisa lebih merangkul dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan sih bisa jadi orang yang sangat peduli ya Bu ya. Memang sih ada riset tentang itu ya. Anak tengah itu performanya seperti apa. Memang cuman tidak bisa kita langsung simpulkan ke sana sih ya. Maksudnya bisa saja mungkin salah satu bagian atau sekian persen, banyak yang model begitu karena kan dia harus membangun relasi dengan atas dengan bawah, dan biasanya anak tengah ini juga tidak terlalu banyak tekanan gitu kan ya. Tidak seperti anak pertama kan harus jadi kakak yang baik gitu ya. Nah biasanya juga dia juga lebih bebas mengungkapkan isi hatinya. Memang interpersonalnya biasanya bagus, tetapi juga tidak semua sih. Ya nanti ini perlu kita kita lihat lagi risetnya lebih lanjut saya rasa ya tentang ini. Oke.
Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Dan saudara mahasiswa dan UT listeners, Anda terus bersama kami dalam acara tutorial radio membahas mengenai metode pengembangan kognitif bersama tutor kita Ibu Dr. Mukti Amini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa WhatsApp ke 0812 10 39 2726, dan nanti di akhir sesi pertanyaannya akan dibacakan untuk dijawab oleh narasumber kita. Dan Ibu silahkan untuk melanjutkan pembahasan. Tadi Ibu menjelaskan tentang interpersonal dan juga intrapersonal. Ada kecerdasan apa lagi, Bu? Satu lagi nih strategi yang saya hampir lupa. Sekarang perlu banget ya, membiasakan anak-anak untuk mengucapkan magic words ya. Minta tolong, terima kasih, mohon maaf ya. 3 kata itu kan memang sangat kita perlukan dari kecil. Memang bukan hanya untuk interpersonal, tapi terutama untuk mengembangkan hubungan interpersonal antar teman ini ya. Ini perlu kita latihkan. Nah, sekarang kita bahas ke kecerdasan selanjutnya, yaitu kecerdasan musik. Kecerdasan musik. Ciri-cirinya tentu ya, biasanya anak-anak seperti ini dari kecil kalau nyanyi suaranya udah bagus ya, tidak sumbang, udah mengerti nada gitu ya, dan cepat dengan nada gitu ya, unggul dalam materi seni musik. Saya punya anak nomor pertama begitu. Jadi kalau dia dengar suara musik gitu, dia main keyboardnya itu langsung bisa. Nah, jadi size-nya tuh jalan, ini larinya ke sini. Mungkin hanya coba sekali-sekali, habis itu udah lancar satu lagu gitu ya. Itu memang berarti dia ada size di sana. Terus biasanya juga dia mudah ingat dengan lagu atau melodinya gitu ya, cepat hafal. Dan suka mengoleksi lagu-lagu. Ya, dari zaman saya kecil juga begitu ya. Cuman kalau dulu ditulis gitu, kalau sekarang mungkin kan simpen save gitu ya di HP-nya gitu ya, atau dia minta disimpankan. Terus kalau belajar dia nggak betah sunyi. Senang diiringi kalau ada musik. Kalau diem aja itu nggak atau ngantuk atau nggak masuk gitu. Jadi lebih suka dengan musik. Ini juga sempat menjadi perdebatan di dunia pendidikan. Ada teori yang mengatakan tidak boleh ada musik, tapi ketika kita mempelajari kecerdasan ini, ternyata memang ada murid-murid yang harus begitu mendukung gitu ya. Bagus ya. Dan dia juga biasanya menguasai salah satu alat musik. Ya, entah gitar, entah suling atau apa gitu ya, memang dari kecil yang menjadi andalannya itu gitu ya. Dan kalau mendengarkan lagu sensitif gitu, cepat ingatnya, cepat kemudian dia juga tahu kalau ada temannya salah fals sedikit dia ngerti gitu ya, bisa mengkritik. Nah, ini anak-anak yang dengan kecerdasan musik yang tinggi. Di kemudian hari mungkin anak-anak seperti ini bisa jadi penyanyi gitu ya, Bu ya? Paling langsung yang straight ya tentu penyanyi, tetapi bisa juga dia menjadi pemain musik saja, bisa juga dia menjadi arranger ya, pencipta lagu, dia juga bisa menjadi konduktor, dirijen ya, orkestra gitu kan sekarang lagi banyak ya, termasuk menjadi DJ ya. Jadi DJ itu kan juga butuh keterampilan, menjadi audio mixer gitu ya, juga menjadi guru seni musik kan juga harus ngerti musik ya, kalau enggak ya bahaya gitu ya. Nah, kalau bagi guru TK sebetulnya memang kecerdasan musik ini minimal harus ada. Jangan sampai guru TK suaranya fals, nggak boleh. Gitu nanti guru TK ngajarin anak-anak satu kelas fals semua gitu ya. Paling enggak, dan memang sebaiknya idealnya guru TK itu juga harus bisa menguasai satu alat musik. Minimal satu. Satu. Kenapa? Karena untuk mengepaskan nada tidak harus pakai garpu tala kan dengan alat musik. Kenapa? Sekarang kadang-kadang kelemahan guru TK itu, guru PAUD itu banyak yang mengajarkan lagu tapi dari mulut ke mulut, akhirnya versinya cengkoknya macam-macam gitu ya, karena tidak disocokkan dengan alat musik gitu. Itu yang jadinya memang harus bisa ya guru PAUD itu dengan kecerdasan musik ini. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, Bu, seperti apa treatment yang bisa dilakukan? Banyak treatment yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan mendatangkan pemusik atau siapa gitu ya, penyanyi ke kelas yang tidak harus yang tenar gitu ya. Ada karir dia seperti itu. Ada karya wisata musik ya, misalnya ke studio ya, ke sini misalnya, atau ke stasiun TV gitu ya, biar mereka tahu kayak gini tuh namanya rekaman gitu ya. Terus bermain musik bisa yang sungguhan, bisa juga yang alat-alat dapur atau apa. Biasanya anak-anak juga lebih kreatif dengan itu. Terus meminta anak untuk menciptakan sendiri irama, ini juga bisa ya. Misalnya senandung ya, lagunya apa, terus dia hanya senandung gitu ya, kayak Sabian itu kan senandung ya. Dia bisa melakukan itu. Terus bisa juga diskografi itu ada potongan lagu, ini kira-kira untuk tema apa, atau dibalik. Kadang-kadang anak tuh lebih cepat loh, misalnya ada
gerakan bersih-bersih. Ayo siapa yang punya lagunya? Oke. Mereka cepet nyari, oh ini Bu, gitu ya. Yang mayor, nadanya mayor gitu. Kalau yang minor kan yang sendu-sendu gitu ya. Iya, dia artinya lagu-lagu yang sudah pernah dia dengar, mungkin syairnya dia hafal, pakai lagu ini gitu ya. Biasanya dia nyambung. Terus musik super memory, maksudnya apa? Super memory itu iringan musik saat guru mengajar, itu ternyata juga mengefektifkan kecerdasan musik. Jadi sebaiknya memang pas ngajar itu nggak sepi. Kan kalau di TV juga begitu ya, suka ada iringannya dikit meskipun hanya kecil gitu ya. Itu ternyata bagus, namanya musik super memory. Justru meningkatkan kecerdasan anak secara umum. Bisa juga ketika saat anak-anak sedang bekerja, itu juga perlu kita setelkan musik. Termasuk anak-anak tidur itu bukan sama sekali tenang, tapi ada musik kecil sedikit gitu ya, yang lagunya lagu tenang. Itu juga ternyata mempengaruhi kecerdasan anak. Gitu ya. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan nih Bu, ada anak yang kalau kita lihat sekarang dia kalau nyanyi sih fals ya gitu. Tapi bisa dilatih untuk dia punya jadi punya kecerdasan musik ini? Bisa ya. Jadi kan intinya sebetulnya ada yang memang bawaan dari sananya dia sudah dominan, ada juga dia kecerdasan sesuatu itu tinggi karena hasil latihan. Kan gitu ya. Gitu ya. Kayak saya misalnya, saya ngaku aja saya nggak suka masak dari kecil gitu ya. Pokoknya kalau lihat dapur itu udah sumpek aja gitu. Tetapi karena memang itu mau nggak mau tugasnya perempuan, ya kan dilatih sama ibu kita gitu. Betul. Kan dari kecil harus bisa masak, ya bisa juga gitu. Cuma tidak akan sama hasilnya dengan mereka yang dari kecil memang hobinya di dapur gitu. Ya. Tapi kalau misalkan Bu, si anak bisa nggak sih punya kecerdasan yang maksudnya tidak hanya satu kecerdasan yang super dominan, tapi bisa 3, merata, 4 atau mungkin merata? Ya bisa saja. Ada yang memang istimewa seperti itu. Dia juga musik pinter, akademisnya oke, ternyata dia juga pecinta alam, ada gitu ya. Memang cuma tidak banyak. Biasanya orang-orang itu menonjol di salah satunya, tapi ada saja yang seperti itu. Ya ini karunia Tuhan ya. Baik, hanya saja mungkin jumlahnya tidak banyak ya Bu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ning dan UT listener serta mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita membahas satu kecerdasan lagi. Kecerdasan apa? Tentunya setelah yang satu ini. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas web, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar.
Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, membagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka. Open Education Station for All. UT Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning Special Tutorial Radio dengan tema hari ini yaitu kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD bagian 2 bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Mukti Amini SPD MP. Tadi kita sudah bahas beberapa kecerdasan. Kalau di pertemuan lalu kita sudah bahas kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan tubuh, dan kecerdasan visual spasial. Baru saja kita bahas kecerdasan intrapersonal
kemudian kecerdasan interpersonal, kecerdasan musik, dan ada satu kecerdasan lagi yang belum Ibu sharing nih sama kita, yaitu kecerdasan natural ya Bu. Betul. Ya. Silakan Ibu. Ya, cerdas naturalis atau kita bisa lebih mudahnya mengingat-ingat cerdas alam. Ya, biasanya dia dekat dengan alam. Nah, ciri-cirinya pasti ke sana arahnya, biasanya dia menikmati keindahan alam, terus suka dengan binatang-binatang tertentu ya, koleksi kadang-kadang. Dan kalau misalnya main kemana juga dia sering ngumpulin gitu ya. Kalau kita kan sukanya shopping tuh ya. Kalau anak-anak ini biasanya misalnya main ke pantai dia kumpulin sengaja kerang, jenis kerang atau apa. Kalau ke hutan dia pokoknya yang menurut orang lain nggak kepakai sama dia dikumpulin. Yang dari alam, hanya dari alam. Terus biasanya dia juga sayang dengan binatang, punya peliharaan tertentu di rumahnya, suka berkebun atau suka dengan binatang tertentu gitu ya. Jadi sama apa namanya ulat segala macam itu biasanya dia juga nggak takut-takut amat gitu ya, karena sudah memang senang dengan alam dan menyukai tantangan alam. Jadi kalau diajak yang outing yang keluar, yang memang ke gunung apa ke pantai, yang memang sifatnya dia bisa bebas, itu dia biasanya akan suka sekali gitu ya. Terus rasa ingin tahunya tinggi dengan gejala-gejala alam, misalnya ada kayak kemarin tsunami, banjir itu seperti apa, dia pengen tahu betulnya itu bagaimana prosesnya, gunung meletus seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu kita rangsang nanti kan ya. Dan kalau sudah gede dikit biasanya anak-anak seperti ini jadi anak pecinta alam. Jadi anak mapa ya. Ya, jadi anak mapa lah gitu ya. Suka camping, suka menjelajah. Jadi dengan daerah baru yang dia nggak kenal itu dia malah tertantang, bukannya takut gitu ya. Ini tipe-tipe anak yang memang cerdas alam. Nah, cara mengembangkan kecerdasan ini seperti apa Bu? Cara mengembangkannya, sebelum kesana mungkin kita lihat dulu profesinya kali ya. Silakan. Profesinya mau apa sih, tadi sudah kita bahas. Satu, anggota pecinta alam ya. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Bisa juga menjadi guide yang ke alam kan ya. Jadi guide wisata atau mendaki gunung profesional yang memang nanti juga jadi guide juga. Biasanya kan sekarang banyak ya. Betul. Laku malah ya. Menjadi aktivis penyayang binatang ya, nanti bergabung di yang green itu ya. Bisa juga menjadi dokter hewan ya, ahli hewan tertentu juga bisa sekarang. Terus menjadi ahli botani kalau memang dia lebih suka dengan tumbuhan ya. Bisa juga menjadi tim SAR karena kan harus berhubungan dengan alam langsung. Kalau memang nggak bidangnya ya ngapain gitu ya. Terus ahli kelautan bisa juga kalau memang dia lebih suka ke yang air gitu ya. Nah, itu banyak juga ahli pelindungan hutan. Ini kan memang bakat-bakatan. Ada anak-anak tuh ngapain masuk fakultas kehutanan gitu ya. Kalau memang nggak suka ya tugasnya manjat pohon gitu misalnya, ngapain gitu ya. Tapi kalau memang suka ya dia menikmati itu. Nah, kebetulan saya punya bungsu cowok itu memang kelihatan sekali dari kecil itu kecerdasan alamnya tinggi. Jadi waktu TK baju itu nggak pernah rapih utuh. Baju putih itu jadi belepotan tanah semua. Jadi mainnya dia itu ya. Kalau habis jam sekolah dia nggak langsung pulang karena kebetulan TK-nya deket, masuk di kubangan di belakang sekolah main nyari ikan ya gitu. nyari ikan, dan memang sampai sengaja bawa serokan dari rumah, itu udah bawa serokan, udah siap-siap. Jadi pulang itu nggak pernah utuh baju, pokoknya sampai sekarang pun memang bajunya itu cepat sekali rusak karena ya gitu sukanya ngebolang anaknya. Kalau nggak manjat ke empang kemana gitu ya sampai sekarang. Jadi udah kelihatan cirinya. Cara mengembangkannya Bu. Sekarang cara mengembangkannya bagaimana? Ya tentu kita yang sifatnya berhubungan dengan alam ya, sering mengajak keluar ke alam terbuka, mengajak camping bersama. Mungkin kalau untuk anak TK ya tidak bisa camping yang terlalu jauh ya, campingnya di halaman sekolah aja kan udah beda gitu ya. Siang-siang pulang nggak usah pakai nginep gitu ya. Terus mengamati hewan-hewan tertentu, bisa diajak ke habitatnya misalnya di pantai ya, hewan apa aja yang kita lihat. Kalau misalnya di daerah air payau seperti apa, kalau di daerah yang berlumut seperti apa, itu kan bisa kita lihat ya. Terus kalau di TK yang sederhana kita bisa meminta anak untuk melihat keluar jendela. Coba ceritakan kamu lihat apa aja di luar gitu ya. Kalau anak dengan naturalis tinggi pasti yang dia sebutkan itu yang makhluk hidup yang bergerak gitu ya. Entah tumbuhan, entah ini ada ini ya. Kalau ibu-ibu kan lain-lain, kok ada tukang bakso gitu. Jadi beda ininya. Kan kelihatan dari komentarnya nanti ya. Nah, terus bisa juga bermain peran. Bermain peran sebagai apa? Sebagai tanaman atau sebagai binatang yang disia-siakan misalnya ya. Anak kucing yang dibuang, dia seperti apa sikapnya. Itu kan dia jadi melatih empati ya. Rasa sayang pada binatang. Terus gerakan penghijauan.
Nah ini sampai orang dewasa juga kan kita lakukan ya, apalagi sekarang kan lagi selama musim WFH ini nanam tanaman sama baking gitu kan yang lagi ngetren gitu ya. Nah ini anak-anak supaya tidak terlalu jenuh juga dengan LFH, ya kan TK pun sekarang kan LFH ya, di rumah aja. Ini boleh ya menanam pohon atau punya proyek beternak tertentu yang ringan, ayam atau bebek. Ini sangat bisa kita praktekkan, sekaligus dibikin plannya gitu ya, progresnya seperti apa, nanti kalau dijual dulu belinya berapa, sampai belajar bisnis bisa sampai sana. Itu kan juga melatih sebetulnya, artinya dia bisa kok nanti kalau memang talentanya ke sana, dia bisa hidup dari situ gitu kan. Kayak anak saya itu kan dia sekarang tuh jadinya kan pecinta ular tuh. Oh gitu. Jadi di rumah ada ular? Enggak, saya nggak mau. Dia udah izin berkali-kali. YouTuber yang dia ikuti itu ya Panji, terus pokoknya yang pecinta binatang, terus Iqbal yang dokter gigi di IPB, pokoknya semuanya. Sampai saya bilang, ya sudah nanti kamu masuk dokter hewan. Tapi aku pengennya ular. Ya udah nanti dokter hewannya ahli ular, saya bilang. Karena memang arahnya ke sana gitu. Ya artinya kita bisa meyakinkan ke anak kalau memang kamu serius dengan itu bisa jadi tempat hidup kamu nantinya. Betul. Gitu ya. Itu perlu kita arahkan supaya dia merasa nggak sia-sia kan. Nah, terus bisa juga bikin herbarium atau akuarium sederhana. Kan sekarang ada aquascape ya. Betul. Nah, itu lagi musim juga. Lagi ngetren, itu juga bisa kita berlatihan anak-anak. Itu juga bisa jadi ladang bisnis malah sekarang kan. Ya. Terus tentang hemat air atau hemat sumber daya alam gitu ya, tidak buang sampah sembarangan, itu juga bagian dari cerdas alam. Membuat taman mini atau kebun mini di rumahnya atau di sekolah juga kan bisa ya, menghias sedikit pojokan sekolah dengan kebun mini. Kalau sekarang ya tentunya karena LFH nggak bisa ya. Atau simulasi kecil-kecilan tentang banjir, tentang erosi. Kalau nggak bisa pakai benda yang misalnya agar mengalir, ya simulasi di digital. Itu kan sekarang sudah banyak. Itu akan membantu anak-anak untuk melatih kecerdasan naturalisnya. Ya. Tapi memang seperti tidak kalau kecerdasan 1 sampai 7 ini betul-betul kecerdasan yang memang sudah umum gitu ya. Cerdas musik, cerdas sosialnya dan lain sebagainya. Tapi kecerdasan ke-8 ini sebetulnya yang tidak umum dan tapi oleh Howard Gardner ini dimasukkan ke dalam satu jenis kecerdasan yang bisa ditonjolkan juga ya, Bu. Ya, jadi memang ya betul. Jadi secara umum jarang yang memiliki seperti ini, tetapi sebetulnya kan memang dalam kehidupan kita itu kan selain berinteraksi dengan manusia juga kita kan berinteraksi dengan hewan dan tumbuhan. Itu yang mungkin mau ditekankan oleh Gardner ya. Jadinya artinya kebutuhan kita selama ini untuk hidup itu kan disupport oleh hewan dan tumbuhan, sehingga perlu juga ditekankan bahwa pentingnya mengembangkan cerdas naturalis ini gitu ya. Termasuk misalnya tadinya sama kucing itu nggak sayang sekali, paling nggak dia kalau ketemu kucing itu udah ngerti ya mesti diapain, yang dikasih makan. Terus kalau misalnya mau melahirkan disiapkanlah kardus, kalaupun nggak mau piara ya nanti di teras rumah gitu ya. Jadi itu kan melatih rasa sayang. Tetap perlu sih saya rasa ya untuk ditanamkan pada anak-anak sehingga memang nanti semuanya ini menjadi ideal gitu ya. Tinggal nanti mana yang dominan. Oke. Satu lagi Bu, pertanyaan saya. Nah, kalau misalkan semua jenis kecerdasan ini memang harus dikembangkan di anak-anak, tentunya dengan bantuan orang tua, bantuan guru-guru di PAUD gitu. Manfaat untuk kita perlu mengenali kecenderungan jenis kecerdasan tiap anak itu apa? Ya, kita akan memudahkan nanti untuk mengarahkan kepada kira-kira nanti anak ini mau jadi apa sih gitu ya. Jadi kita juga bisa mendorong atau menyiapkan sarana prasarana atau media yang kira-kira ini nanti jalan hidup kamu nih kesini nih arahnya gitu ya, meskipun tidak harus satu. Artinya gini, misalnya saya seorang dokter kan kadang-kadang egonya pengennya anak saya juga harus ada yang mau jadi dokter gitu kan, padahal kan belum tentu sama. Meskipun biasanya sih ya ini bukan karena paksaan tetapi karena pembiasaan dari kecil. Di rumah itu sudah ada alat-alat kedokteran, sudah ada buat numbuk puyer. Betul. Biasanya sih ada aja yang jadi dokter memang salah satu anaknya, tapi kan tidak bisa kita paksa. Nah, paling enggak dengan kita memahami jenis-jenis kecerdasan ini, kita sudah bisa menyiapkan atau kita sudah bisa dari awal mengamati secara kasar, ini anak saya itu dominan di sini, saya bisa arahkan kemana gitu ya, supaya nanti memang apa yang memang menjadi jalan hidupnya itu tidak jauh-jauh dari potensi awalnya. Gitu. Potensi dan tentunya kesenangan si anak ya, juga. Betul.
Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Akan sedikit saya simpulkan ya Bu ya. Mohon diluruskan apabila ada hal-hal yang kurang benar gitu. Silakan. Jadi setiap anak itu cerdas dan pada diri tiap anak ini punya beberapa macam kecerdasan. Tidak hanya satu, bahkan bisa jadi semuanya, gitu kan ya. Dan yang membedakan antara satu anak dengan anak lainnya adalah jenis kecerdasan apa yang dominan pada diri si anak. Dan setiap anak pasti punya keunggulan dalam satu atau beberapa kecerdasan tersebut. Seperti yang Gardner kemukakan, ada 8 kecerdasan yang sering disebut dengan kecerdasan majemuk. Mudah diingat, 8 kecerdasan itu kita sebut dengan cerdas kata, cerdas logika, cerdas tubuh, cerdas gambar, cerdas diri, cerdas sosial, cerdas musik, dan cerdas alam. Sebagai orang tua atau guru, tentunya kita dituntut untuk mengembangkan secara tepat semua jenis kecerdasan tersebut. Dan saya rasa itu kesimpulan akhir yang bisa saya kasih. Oke. Ya, jadi itu ya. Terima kasih Mbak Eva sudah membantu saya untuk menyimpulkan. Ya, intinya memang kita harus menyiapkan untuk memberikan anak semuanya, stimulasi semuanya. Nanti biar anak nanti yang menentukan sendiri kira-kira saya akan kemana gitu ya. Oke, baik. Dan Ibu ternyata ada satu pertanyaan yang masuk ini dari Dian Indriani. Selamat siang, perkenalkan saya Dian, mohon izin menanyakan tentang deteksi 10 kecerdasan. Baru-baru ini ada teknologi deteksi melalui fingerprint. Menurut Dr. Mukti bagaimana? Apakah itu bisa menjadi acuan? Terima kasih. Wah, ini memang lagi musim juga, ada dari tangan, ada dari bentuk muka gitu ya. Ya. Kalau kita bicara tentang keilmuan, di ilmu itu kan ada yang dikatakan dengan knowledge murni, ada yang dikatakan dengan pseudo ya, mendekati ilmu tapi belum jadi ilmu gitu ya. Nah, memang yang model-model fingerprint, terus sekarang kontur muka gitu ya, bentuk retina mata dan sebagainya, itu termasuk yang pseudo itu. Jadi mungkin bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa kita percaya penuh itu ilmiah gitu ya, karena tidak berdasarkan riset yang panjang. Kan kalau Gardner ini kan memang sudah kenapa sampai muncul segitu, karena sudah ada risetnya. Terus biasanya kalau riset itu kan istilahnya alat ukurnya kan sudah jelas ya, ada reliabelnya udah jelas. Nah, itu kemudian bisa dibakukan. Nah, kalau yang pseudo ini kan kayak semacam herbal gitulah. Kan herbal itu kan takarannya berapa, kan kita juga agak sulit ya membuat kepastian gitu ya. Untuk yang orang seperti ini berapa, beda dengan obat yang memang sudah pakai miligram gitu ya. Untuk sekian berat badan, pakainya dosis segini. Itu bedanya di situ. Oke, ibaratnya seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dian Indriani. Terima kasih juga untuk jawabannya. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan tidak bosan Bu sharing lagi bareng kita. Besok-besok harus sharing lagi, karena saya yakin masih banyak hal yang bisa Ibu kasih ke kita, terutama mengenai beberapa mata kuliah ya dalam metode pengembangan kognitif untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Ternyata masih ada pertanyaan, Ibu, ramai sekali. Yang baru ini dari Hotimatul, bagaimana cara mengatasi anak yang hiperaktif? Ini terakhir ya, silahkan Ibu untuk menjawab. Ya, sebetulnya ini sesi yang lain ya, itu ada di mata kuliah. Kalau di PAUD itu ada namanya mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu salah satu modul isinya itu tentang anak hiperaktif. Ini kalau belum kuliah di PG PAUD itu makanya masuk aja ya. Nanti akan dapatkan mata kuliah itu. Ya memang kita tidak bisa langsung. Yang pertama, kita sebagai orang tua atau guru tidak punya kewenangan untuk menjudge bahwa seorang anak itu hiperaktif. Ya, yang bisa mengatakan seperti itu memang seorang psikolog. Tetapi paling enggak kita bisa observasi. Ya, hasil observasi kita itu yang diberikan kepada ahlinya. Terus kemudian ada grade-nya. Ada anak aktif, ada anak yang overaktif, ada yang hiperaktif. Oke. Nah, kalau yang overaktif itu memang yang lebih aktif dari biasanya, tapi dia tidak sampai merusak. Masih positif lah ya. Memang aktif banget gitu ya, kita kewalahan tapi masih bisa kita handle. Nah, yang hiperaktif ini yang cenderung nanti ada sedikit merusak, campur sama agresi. Ya memang caranya seperti apa, banyak hal yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan sering-sering mengingatkan, terus banyak dialog gitu ya, terus sentuhan ya, energi sentuhan, pelukan itu anak-anak seperti ini banyak membutuhkan. Terus memberikan
pekerjaan tugas yang sifatnya itu stepnya kecil saja gitu ya. Kalau terlalu panjang dia juga konsentrasinya sedikit, biasanya cenderung kemana-mana. Nah, ini juga perlu kita lakukan. Banyak hal nanti kalau misalnya penasaran, masuk PG PAUD aja. Masuk PG PAUD atau tunggu dibahas di UT Radio. Oh iya, makanya dengerin terus UT Radio gitu ya Bu ya. Betul. Barangkali nanti Ibu Amini kita mau bahas besok hari gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih Ibu Amini sekali lagi. Dan UT Listener, saya masih akan kembali menemani Anda sampai pukul jam 3 sore hari nanti. So stay tune di UT Radio, Open Education Station for All.